Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrew Giri Putra dari kelas 11 TKJ 1. Di video kali ini, saya akan membahas modul pertama tentang static routing. Langsung kita mulai. Yang pertama, ada pengertian routing. Routing adalah proses menentukan jalur terbaik untuk mengirimkan paket data dari satu jaringan ke jaringan lain menggunakan router atau perangkat layer 3. Router akan memeriksa alamat tujuan dan memilih jalur terbaik berdasarkan tabel routing agar data dapat sampai ke tujuan dengan efisien. Kita lanjut. Ada tujuan dari routing. Yang pertama, menentukan jalur terbaik, menghubungkan jaringan yang berbeda, mengoptimalkan pengiriman data, mengurangi kemacetan jaringan, menyediakan jalur alternatif saat terjadi gangguan. Terus ada protokol routing. Yang pertama ada static routing. Routing yang dikonfigurasi secara manual oleh administrator jaringan. Setiap rute ditentukan dan dimasukkan ke dalam router satu persatu. Seterusnya ada dynamic routing. Routing yang dilakukan secara otomatis oleh router menggunakan protokol routing dinamis. Router saling berbagi informasi untuk membentuk jalur terbaik secara otomatis. Terakhir ada default routing. Yang terakhir ada default routing, sebuah metode routing di mana semua paket yang tidak memiliki rute spesifik diarahkan ke satu alamat tujuan yang disebut default gateway. Di sini ada pengertian static routing. Static routing merupakan metode routing yang mengharuskan administrator memasukkan setiap jalur secara manual ke dalam router. Karena rutenya bersifat tetap, router tidak dapat memperbarui jalur secara otomatis apabila terjadi gangguan atau perubahan topologi jaringan. Oleh karena itu, static routing lebih cocok digunakan pada jaringan yang sederhana dan jarang mengalami perubahan. Oke, selanjutnya bakal ada video tentang implementasian static routing. Oke, di sini kita sudah ada di aplikasi Cisco Packet Tracer. Di sini saya sudah membuat topologi jaringan menggunakan dua router dan juga dua PC. Di sini juga saya sudah menyimpan IP address agar kita tidak lupa IP-nya, agar lebih gampang. Pertama-tama langsung kita masuk ke router 0. Kita ke command, langsung enable konfigurasi terminal, langsung interface range 3 0 sampai 1, enter. Langsung kita no shutdown. Kita hidupin dulu giga 0, giga 1-nya di setiap router. Oke, setelah gini kita langsung masuk router lagi dan tambahkan IP address dan subnet masknya. Kita ke router 0, kita exit dulu, terus kita interface giga 0, langsung kita masukin IP address 192.18.10.1. kita lihat salah ya. Terus langsung kita tambah subnet mask 0, enter. Terus masuk ke giga yang 1, kita masukin IP addressnya. Yang giga 1 tuh ini 10.10.10.1, 10.10.10.1. kita kasih subnet 255.255.255.252. Oke, kita lakuin di kedua routernya. Interface IP address 194.17.
192 sama. Kalau udah gini kita bisa langsung cek IP-nya di router. Show IP router. Di sini ada IP alamat jalan dan juga IP dari router. C di sini berarti connect dan L di sini berarti lokal. Kita tinggal masukkan IP dari router 1 ke router 0 dan juga pakai alamat jalannya. Caranya gini. Kita masuk IP router. Langsung 194.17.10.0. Kasih subnet mask langsung. Nah, udah gini kita langsung kasih alamat jalannya. Kita lihat dulu 194.17.10. Nah, ini alamat jalannya 10.10.10.2. Langsung kita tulis di sini, spasi langsung tulis. Kalau udah gini bisa kita cek. Nah, di sini udah ada S2 berarti statik. Sini udah berhasil, ada IP dari router dan juga jalur IP jalurnya. Kita lakuin ke router yang satunya lagi. IP router 192.18.10.0. Subnet masknya. Terus kasih IP jalurnya lagi. Ini 10.10.10.10.1. Kita bisa cek juga bisa show IP. Oke, nah ini udah statik lagi 18.10. Oke, udah benar. Konfigurasi di routernya udah cukup di sini sampai sini. Terus PC jangan lupa kita kasih IP address. IP addressnya ini. Nah, 192.18.10.2. Default gateway-nya ini dari IP router 192.18.10.1. Di sini juga sama 194.17.10.2. Di sininya 194.17.10.1. Udah di sini udah sama. Bisa langsung coba kirim data dari PC 0 ke PC 1. Oke, di sini pilot. Awal-awal biasa pilot dulu. Langsung kita refresh di sini. Klik ini. Klik lagi. Nah, successful. Di sini kita udah berhasil membuat konfigurasi static routing. Kalian bisa coba lagi. Nah, ini udah successful. Kita udah berhasil membuat konfigurasi static routing. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.